Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kembali lagi kita kuliah kulus bahasanya. Materinya adalah turunan parsial, sama nanti ditambah dengan turunan parsial tingkat tinggi, ini ya. Nah, langsung aja ya, soalnya daripada nunggu yang lainnya, kita lanjut aja. Biar nanti bisa lihat rekaman videonya kalau yang ketinggalan. Nah, turunan parsial itu kalau dalam satu variabel itu seperti turunan biasa. Turunan biasa artinya apa? Jika di dalam turunan biasa itu ada satu variabel, kalau ini ada dua variabel. Nah, di sini bisa ditulis yaitu terhadap X atau terhadap Y. Soalnya kita punya dua variabel. Kalau punya satu variabel, ya udah nggak usah dilihat terhadap X atau terhadap Y. Sebagai contoh yang untuk satu variabel. Sebagai contoh untuk turunan satu variabel. Sebagai contoh untuk turunan satu variabel, saya punya nilai fx ya, misalkan sama dengan 2x pangkat 3. Nah, turunannya itu adalah f, ada yang nulis seperti ini pakai aksen, saya tulis dengan aksen, ada yang nulis dengan x di bawah ini artinya apa? Ini fungsi fx-nya ini diturunkan terhadap x, sehingga fungsi fx ini diturunkan terhadap x. Ini sama. Atau ada yang nulis dfx per dx. Ada yang nulis juga df per dx. Ini sama, cuma notasinya aja yang mungkin berbeda. Nah, kalau dari sini, contoh ini fx sama dengan 2,3, berarti turunan ingat cara turunan waktu dikali 3 atau terus x pangkatnya 3 dikurangi 1. Berarti tinggal berapa nih? 2 kali 3, 6 x pangkat. Nah, ini turunan untuk satu variabel. Lagi, misalkan saya punya x pangkat 4. Nah, caranya gimana? Ya udah, tempatnya dari depan. Turunannya adalah 4 dikurangi itu sama dengan 4x pangkat satu variabel. Nah, di sini kita membahas turunan variabel. Nah, turunan untuk dua variabel. Turunan untuk dua variabel. Karena ini variabelnya ada dua, maka kita harus melihat ya diturunkan terhadap x atau terhadap diturunkan terhadap x. Ini misalkan fx, saya punya y diturunkan terhadap x, seperti ini. Ini adalah fx y turun terhadap itu ya. Jadi kalau misal turunan x, y diturunkan terhadap f, maka lambangnya seperti ini. F bawah kita menggunakan f aksen. Soalnya nanti kalau menggunakan f aksen, bahasanya bukan turunan parsial, tapi yang ada lagi nanti materi. Y, maka yang digunakan di bawah. Kita menggunakan
yang diturunkan hanya terhadap X. Terus, begitu juga kalau kita menentukan terhadap Y. Berarti kita pandang X itu sebagai konstanta atau angka biasa dan Terusnya terakhir online Mbak ya? Oh, iya. Cuma dia udah suka menggambar, tapi kayak belum malah ibu sing sekolah. Minyak sekolah ya garap jadi sekolah boleh. Contoh, yang nomor 1. Ini kan apa hidup ya? Apa nih? Ini namun gak usah karena kanan balik. 16 sudah saya bintang 5 itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman. Per kilo berapa Mbak? Nah, sebagai contoh yang nomor 1. Kita punya ini ya sebagai satu ini ya. Satu ini kita punya f x, y sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat misalkan. Nah, turunan parsialnya itu apa? Tapi kita cari turunan fx ini. Ini artinya fx, y diturunkan terhadap x. Berarti y-nya dianggap konstanta atau angka biasa. Nah, berarti yang kita lihat cuma yang ada x-nya, yang ada y-nya, dia tetap biarkan aja. Maksudnya dia dianggap konstanta. Nah, ini seperti kita turunkan biasa x kuadrat. X kuadrat turunannya gimana? Ya udah tinggal 2-nya taruh depan, gitu kan? Pangkatnya ditaruh di depan. Kalau turunannya seperti itu. Berarti 2 x, pangkatnya tulis lagi 2 dikurangi. Nah, untuk y-nya gimana? Y-nya kayak konstanta. Masih ingat kalau konstanta atau angka biasa diturunkan, itu hasilnya sama dengan menjadi 0. Berarti turunannya terhadap x adalah 2x. Ini ya. Nah, gimana dengan yang turunan terhadap y? F, y. Nah, fy, x, y. Misalnya gini. Nah, kalau dalam terhadap y, berarti kita pandang x-nya itu sebagai konstanta biasa atau angka biasa. Nah, angka kalau diturunkan tidak ada variabelnya, itu akan sama dengan 0. Berarti x-nya ini diturunkan terhadap y. Artinya dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini dikurangi, y kuadrat diturunkan menjadi 2. Kayak tadi ya, 2-nya dikali depan, y pangkat 2 kurangi 1. Berarti sama dengan minus 2 ya. Nah, ini yang nomor 1. Gampang toh? Pak, ya. Intinya adalah kita sebenarnya melakukan turunan biasa. Turunan biasa. Cuma di sini kita pandang variabel yang tidak diturunkan itu sebagai konstanta biasa atau angka biasa. Sehingga karena dia dianggap konstanta biasa, maka ketika X terpisah seperti ini, maka jika diturunkan terhadap X, maka Y-nya dianggap konstanta. Konstanta diturunkan sama dengan 0. Nah, itu saja ya. Nanti teman-teman bisa ngelihat di videonya yang akan saya share, nanti mungkin bisa dilihat lagi. Karena ini nanti ada jembatan, jadi untuk efisien waktu saya lanjutkan aja ya. Nah, selanjutnya misal yang nomor 2. Nomor 2 ini ada x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3 dikurangi 2y pangkat 2. Oke, pakai whiteboard aja ya.
tadi hapus saja ya. Siapa? F X, Y itu sama dengan maka X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y pangkat 3 kurangi 2 Y pangkat 2. Nah, ini ya. Terus, gimana sih cara nuruninnya? Yang pertama, kita turunkan terhadap X terlebih dahulu ya. Berarti kita turunkan terhadap X, artinya kita tulis F X ya. X, Y sama dengan, nah, jadi kalian harus tahu ya cara menurunkan dulu di kalkulus 1, cara menurunkan gimana. Kalau misal udah lupa, bisa dibuka-buka lagi cara menurunkan di kalkulus 1, materi kalkulus 1, dibuka-buka lagi lah cara menurunkannya. Saya tidak menjelaskan secara penuh cara menurunkan untuk satu variabel, soalnya kita fokus untuk yang di 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya. Oke, untuk mempersingkat waktu. Oke, cara menurunkan fungsinya ini adalah ketika ada penjumlahan, ya, bilang ya, ketika ada penjumlahan, maka turunannya itu adalah diturunkan satu persatu. Oke, jadi di sini X pangkat 3 diturunkan terhadap X, karena kita mencari Fx. X pangkat 3 diturunkan terhadap X. Gimana caranya? Yaitu pangkatnya ditaruh depan. Itu pangkat 3, berarti 3, ya kan? X-nya tulis lagi, terus pangkatnya berapa? 3 dikurangi 1. Intinya turunan itu adalah pangkatnya taruh depan, X-nya tulis lagi, atau Y-nya tulis lagi, atau variabelnya tulis lagi, pangkatnya dikurangi 1. Beda dengan integral. Kalau integral di pangkatnya ditambah 1. Terus, selanjutnya ditambah. Nah, di sini ada X kuadrat, ada Y pangkat 3. Ada 2 variabel. Tapi, di sini kita mencari turunan terhadap X, sehingga Y-nya itu kita anggap konstanta atau angka biasa. Ya, karena kita anggap angka biasa, maka ketika dia diturunkan, ini kan X-nya dengan dikalikan Y, berarti Y-nya terlihat tetap angka biasa. Kita tulis lagi Y pangkat 3. Terus X-nya kita lihat 2 ditaruh depan kayak tadi, X pangkat 2 tak kurangi 1. Gitu ya. Terus dikurangi. Nah, di sini 2 Y pangkat 2 tidak ada unsur X-nya karena kita mencari nilai turunan terhadap turunan parsial terhadap X, maka 2Y ini kita anggap sebagai konstanta. Sehingga konstanta kalau diturunkan seperti tadi hasilnya akan sama dengan 0. Berarti ini dikurangi 0. Ya. Nah, sehingga turunan parsial fungsi Fx, Y terhadap X, turunan terhadap X itu sama dengan, terus lagi nih, 3 X pangkat 3 kurangi 1 berapa? 2 nggih. 2 ditambah Y pangkat 3, 2 kali X berarti 2 X, X pangkat 1, Y pangkat 3. Nah, ini turunan parsial fungsi Fx, Y terhadap X. Ya. Nah, gimana dengan turunan parsial fungsi Fx, Y terhadap Y? Kayak tadi, berarti kalau kita menurunkan terhadap Y, maka X itu kita anggap sebagai konstanta atau angka biasa. Kalau kalian bingung konstanta itu apa? Angka biasa, kayak angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, seperti biasa. Nah, tapi kita nyari nilai F, Y, X, Y itu sama dengan berapa ini? Oke. Yang pertama, ini X pangkat 3. Ini ya, X pangkat 3. X pangkat 3 di sini
X pangkat 3 diturunkan terhadap Y. Karena dia tidak mengandung unsur Y, karena kan kita mau menentukan terhadap Y kan, maka X-nya dianggap konstanta. Konstanta artinya angka biasa. Karena dia tidak mengandung Y di sini, berarti turunannya itu sama dengan 0. Ya. Ditambah. Nah, di sini ada X kuadrat, Y pangkat 3. Ya kan? Nah, karena X-nya itu dianggap konstanta, berarti kalau turunan seperti ini, perkalian, seperti ada variabel yang akan diturunkan, maka konstantanya ditulis lagi, atau tetap. Ya, berarti X kuadrat, loh, Y pangkat 3 diturunkan terhadap Y. Jadi sama dengan 3-nya ditaruh depan, berarti ya, 3-nya ditaruh depan, atau pangkatnya ditaruh depan, dikalikan dengan Y-nya terus lagi, 3 dikurangi 1. Kurangi, nah ini kan konstanta. Wah, ada Y kuadrat. Nah, karena kita menurunkan terhadap Y, maka kan ini variabelnya ada, yaitu variabel Y. Berarti 2-nya tulis lagi. Kayak tadi, ini X kuadrat. Berarti X-nya ini X kuadrat. Ya, kuadrat. Berarti X-nya diturunkan lagi. Ditulis lagi. Kalau ini ada min 2, berarti 2-nya ditulis lagi. Tinggal kita menurunkan Y kuadrat. Nah, Y kuadrat turunkan jadi gimana? Pangkatnya ditaruh depan. Pangkatnya ini ditaruh depan. Jadi apa? Kalikan 2. Ya kan? Terus Y-nya tulis lagi. 2 kurangi. Jadi sama dengan berapa ini? 3-nya taruh depan. 0 kan nggak usah ditulis. 3 atau X pangkat 2. Y pangkat 3 kurangi 1 itu 2. Dikurangi 2 kali 2, 4. Y pangkat 1 nggak usah ditulis. Ini ya. Jadi intinya seperti inilah. Turunan parsial itu, kalau kalian sudah paham turunan satu variabel, maka ngerjain turunan parsial itu sangat mudah. Kita tinggal menurunkan fungsinya itu terhadap X atau terhadap Y. Itu ya. Terhadap X atau terhadap Y. Kalau misal terhadap X, berarti Y-nya dianggap konstanta atau angka biasa. Kalau misal kita menurunkan terhadap Y, berarti X-nya dianggap konstanta atau angka biasa. Oke. Nah, pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada, Pak. Baru 3 orang. Oke. Pertanyaan? Ada? Lanjut aja, Pak. Lanjut ya. Emang ya. Jadi, ini saya rekam kok. Videonya saya rekam. Jadi, ini bisa lihat di rekaman ya. Oke. Nah, ini ya nomor 3, nomor 8, itu kan ada 3 variabel. Nah, berarti nanti tulang parsialnya tidak ada 3, yaitu terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Ada 3 variabel. Terhadap X, Y, atau Z. Jadi nanti yang nomor 3, nomor 8, itu ada X, Y, Z. Tadi bisa diturunkan terhadap X, bisa diturunkan terhadap Y, bisa diturunkan terhadap Z. Ketika melakukan turunan terhadap X, maka nilai Y kuadrat dan Z kuadrat ini, Y dan Z Konstanta. dianggap sebagai konstanta. Jika menurunkan terhadap Y, maka X sama Z-nya dianggap konstanta. Ya, diturunkan terhadap Z, maka X dan Y-nya dianggap konstanta atau angka biasa.
Itu ya, gampang toh. Intinya udah paham lah turunan, sifat-sifat turunan. Kalau misalnya belum paham, paham belum? Sifat-sifat turunan. Aman, Pak. Lupa ya. Sudah bahas. Sifat-sifat turunan. Nih, saya bahas sifat-sifat turunan ya. Yang pertama, kalau udah lupa, saya bahas sifat-sifat turunan. Yang pertama adalah sifat-sifat turunan. Jika kita punya fx, ini satu variabel ya. Nanti kalau untuk 2 variabel, 3 variabel, tinggal menyesuaikan kayak tadi. Misalnya terhadap x, ya udah berarti kita pandang variabelnya cuma x aja. Yang y dianggap konstanta atau angka biasa. Kalau terhadap y, berarti kita pandang x-nya dianggap konstanta biasa. Yang kita lihat cuma y-nya. Gitu ya. Variabel yang kita lihat itu cuma yang kita turunkan terhadap itulah. Ya. Terhadap x berarti kita lihat cuma x-nya. Kalau terhadap y ya kita lihat cuma y-nya, terhadap z ya kita lihat cuma z. Ya, misalkan suatu fungsi, ini ya, kita bahas turunan biasa untuk satu variabel dulu. Kalau kalian udah lupa, misalkan suatu fungsi itu isinya cuma konstanta atau t kalau di sini. Konstanta itu angka 1, 2, 3, minus 1000, minus 100, minus 2, minus 3, 1 juta, 100, 1000, dan kawan-kawan, yang penting angka. Maka turunannya, ini ya turunan, kalau petik gini kan untuk satu variabel nggak masalah. Kalau untuk 2 variabel, jika melakukan turunan parsial nggak bisa pakai petik ya. Itu sama dengan 0. Oke. Jadi intinya kalau ada konstanta, diturunkan, itu sama dengan 0. Yang nomor 2, kita punya fx sama dengan misalkan ax pangkat n. Ini ya. Ini artinya apa? Ada konstanta a dan ada variabel x. Dan variabel x-nya itu pangkatnya n. Maka turunannya adalah apa ini? A-nya ditulis lagi, gitu kan? Terus n-nya ditaruh depan, kali n. Nih, n-nya taruh depan. Terus x pangkat n dikurangi 1. Nah, nomor 3. Terus, sedangkan saya punya fx itu penjumlahan. Penjumlahan dari 2 fungsi atau penjumlahan biasa ya. Misalkan U ditambah atau dikurangi V. U itu fungsi, V itu fungsi juga. Berarti turunannya adalah apa? Turunannya U ditambah atau dikurangi turunannya V. Gampang nih Mas Yan. Tadi misalkan ada 2x kuadrat ditambah 3x. Berarti turunannya adalah turunan 2x kuadrat ditambah turunannya 3x. Gitu ya. Nomor 4. Kalian sekarang ada fx, misalkan U dikali V. Fungsi U dikalikan fungsi V. Itu, maka turunannya adalah, kalau ini nggak bisa, langsung turunan U dikali turunan V, itu nggak bisa. Nah, yang spesial di sini adalah turunannya U aksen, dikalikan V, atau ditambah U dikali turunannya atau Reaction. atau ya, terus selanjutnya yang nomor 5. Pembagian fx, misalkan kita punya U per V ya. Berarti turunannya adalah apa? U aksen V, turunannya U dikalikan V. Intinya turunannya yang atas dikalikan yang bawah, belum diturunkan, dikurangi atau yang atas dikalikan turunannya yang bawah, U V aksen, dibagi dengan yang bawah dikuadratkan. Ya. Intinya inilah turunan tuh. Ini mau ditulis.
screenshot juga. Nah, kalau kalian udah paham ini, udah paham cara mengerjakan turunan, maka kalau ngerjain turunan parsial nanti akan lebih mudah karena kita cuma ya kayak nurunin satu variabel biasa, gitu ya, dengan menganggap variabel yang lain sebagai konstanta atau biasa. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, lanjut ya. Lanjut. Contoh lagi. Ini 3 contoh sudah cukup. Oke, nomor 5 nih kayaknya kalian bingung nih. Len itu turunannya apa? Len itu turunannya adalah 1 per X. Ya. Misalkan saya punya fx, ini contoh ya nomor 5 aja ya. Nomor 5. Misalkan nomor 5 ya. F x, y sama dengan len x plus ini sebagai gambaran. Misalkan kita punya fx sama dengan len x, maka turunannya itu sama dengan 1 per x. Ya. Kita punya fungsi len x, maka turunannya itu akan sama dengan 1 per x. Ini sebagai gambaran. Len. Nah, gimana ini cara menurunkannya? Udah, kayak tadi, kalau kita menurunkan terhadap x, y, berarti kita menganggap y itu konstanta. Yang kita lihat cuma x-nya. Gitu. Nah, kan, tapi gimana ini anak x ada y? Nah, berarti kita misalkan, pakai permisalan. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke sini, kita pakai permisalan dulu. Misal, misalkan apa? U sama dengan X tambah Y. Nah, berarti turunannya DU per DX, artinya apa nih? Turun DU, U ini X tambah Y diturunkan terhadap X. Ya, tadi Y-nya dianggap konstanta, berarti apa? Turunannya X itu apa? Turunan X, itu, kalau X tok, berarti dia turunannya sama dengan 1. Y dianggap 0. Turunannya 0, berarti DU per DX itu sama dengan 1. Maka F, X, Y, turunan terhadap X itu sama dengan ini F, X, Y. Kan ini bisa ditulis per F per DX ini loh. Nah, ini nanti pakai aturan rantai. Bisa menggunakan aturan rantai. Namanya aturan rantai kalau dalam turunan. Nah, harusnya kan gini. Ini bisa ditulis dengan
f x, y per du dikalikan du per dx. Nah, ini namanya aturan rantai. Intinya du. Kan kalau du-nya dicoret, istilahnya du-nya dicoret, maka tinggal fx, y per dx. Nah, fungsi fx, y ini karena x tambah y itu sama dengan u, berarti kan bisa tulis sama dengan ln u. Nah, sehingga f x, y atau ln u ini kan sama tadi ini. Nanti ln u diturunkan terhadap u. Kalau kita tadi lihat ln x diturunkan terhadap x jadi seper x. Nah, ini ln u diturunkan terhadap u jadi 1 per u. Gitu ya. Dikali dengan du per dx. Du per dx apa? Du per dx ini. Nah, sama dengan 1 dikalikan 1. Nah, sama dengan seper u dikalikan 1 ya seper u toh. Seper u. Padahal u-nya tadi apa? U-nya sama dengan X plus tambah Y. Y. Berarti sama dengan 1 per X tambah Y. Itu ya. Ini namanya aturan rantai. Intinya kita misalkan, kalau kalian bingung, ada nanti kan di situ di soal-soal contoh soal ada yang cos, ada yang akar. Nah, kalian pakai permisalan seperti ini. Misalkan yang di dalam itu adalah U, atau yang di dalam ada sama dengan Z. Terserah mau misalkan sama dengan apa. Itu ya. Oke, lanjut ya. Ini tinggal 7 menit lagi, dan mati lagi. Lanjut. Kalau untuk ngerjain nomor 6, cos x kuadrat tambah y kuadrat, nah, kalian juga misalkan nanti U sama dengan di dalam ini, x kuadrat tambah y kuadrat. Ini ya. Kalau ngerjain nomor 4 juga sama. Misalkan U sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Nanti turunnya akar U itu apa? Turunannya cos diturunkan sama dengan cos diturunkan jadi min sin diturunkan jadi cos. Googling aja lah kalau kalian bingung. Ini turunannya apa? Nah, selanjutnya turunan parsial tingkat tinggi. Intinya sama ini turunan parsial tingkat tinggi. Kalau di sini diturunkan 2 kali. Jadi turunan parsial fx ini artinya apa sih? Fx diturunkan terhadap x jadi turunan parsial biasa kayak tadi. Kemudian hasil turunannya itu diturunkan kembali terhadap x lagi. Itu nanti jadi turunan parsial tingkat tinggi. Intinya diturunkan parsial sebanyak 2 kali. Gitu ya. Ini kalau 2 kali. 3 kali juga bisa. Nanti fx kalau terhadap x semua. Nah, gimana kalau gonta ganti terhadap x dan terhadap y? Nah, ini ya. Gimana kalau terhadap 2 kali? Nah, ini jangan sampai kebalik. Ini fx y. Yang duluan yang mana? X. Berarti fungsinya ini diturunkan terhadap x dulu, baru terhadap y. Nggak kebalik. Nggak kebalik ya. Nah, ini f, y, x. Ini fungsinya ini diturunkan terhadap y dulu, baru terhadap x. Ya. Kalau ditulis seperti ini. Nah, kalau ditulis dalam yang kedua ini dia dibalik y, x. Soalnya yang dilihat dulu kan yang di dalam kurung. Berarti fungsinya diturunkan terhadap x dulu, baru depannya dilihat dia diturunkan terhadap y. Ini ya. Nah, ditulis di sini dibalik lagi x baru y, x baru y. Gitu ya. Intinya adalah kita melakukan turunan parsial ya terserah mau sebanyak 2 kali, 3 kali, 4 kali. Makanya dia disebut turunan parsial tingkat
tinggi. Kalau di sini tuliskan sebanyak N kali. Nah, caranya sama kayak tadi. Ya, misalkan, contoh yang paling gampang. Ini ya. Berarti kan ini tentukan fx. X berarti dia diturunkan terhadap X, kemudian hasil turunannya itu diturunkan lagi terhadap X. Ya. Nah, kalau fx, y berarti dia diturunkan terhadap X dulu, baru diturunkan terhadap Y. Fyx itu dia diturunkan terhadap Y dulu, baru dia diturunkan terhadap X. Fyy berarti dia diturunkan terhadap Y, kemudian diturunkan terhadap Y. Contoh, yang nomor 2 tadi hasilnya hilang. Nomor 5. Contoh yang nomor gampang sih, gampangnya nomor 1. X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, misalkan nomor 1. 3 menit lagi. 1, misalkan saya punya f x, y sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat. Nah, misalkan saya mau nyari f x y, misalkan gini. Ini artinya apa? Fungsi f diturunkan terhadap x, baru diturunkan terhadap y. Berarti gimana? Oke, kita nyari dulu f x dulu. Karena dia diturunkan terhadap x. Karena dia diturunkan terhadap x, berarti yang y-nya itu dianggap konstanta. Lihat nih, x kuadrat diturunkan jadi apa? 2 taruh depan, x, 2 kurangi 1, kurangi y kuadrat. Y kuadrat dianggap konstanta. Karena dia dianggap konstanta, maka dia turunannya sama dengan 0. Berarti sama dengan apa tadi? 2x. Nah, ini fungsi f x, y diturunkan terhadap x. Terus, kalau kita mau mencari nilai f x, y, berarti fungsi f x, berarti fungsi ini tinggal diturunkan terhadap y. Nah, ini dilihat nih, 2x. Kita turunkan terhadap y. Karena dia tidak ada unsur y, atau tidak ada variabel y, maka dianggap konstanta. 2x itu dianggap konstanta karena tidak ada y-nya. Kayak tadi, kalau konstanta berarti turunannya sama dengan 0. Itu ya. Berarti fx y dari fungsi itu adalah sama dengan 0. Oke. Gampang toh? Intinya kita turunkan terhadap satu variabel dulu lah. Jadi ketika dia diturunkan terhadap x, maka kita anggap y-nya itu konstanta. Kalau dia diturunkan terhadap y, maka kita anggap x-nya itu adalah konstanta. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum paham, Pak. Silakan dicoba-coba ya untuk contoh soal yang lainnya. Ini di slide-nya udah ada, dan kalian udah punya semua toh materinya? Punya, Pak. Udah? Nah, untuk keterdiferensialnya ini nanti kita bahas di setelah UTS ya. Jadi materi UTS sampai turunan parsial tingkat tinggi ini. Oke. Nanti bisa dilihatlah videonya. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan? Ya? Lihat nanti ya videonya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya kuliah hari ini. Nanti dilihat aja videonya, dipelajari materi sampai sini UTS minggu depan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.